Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dan melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, mari kita mau sempatkan, kita mau ambil waktu untuk bersaat teduh. Dan kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh lagi ada sebagaimana kami ada. Bapa, sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu untuk datang dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Bapa, sehingga setiap firman Allah yang kami dengar di pagi hari ini, itu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari suratan Yohanes, yaitu 1 Yohanes pasalnya yang kedua, 1 Yohanes pasal 2, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sekali lagi, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara, kata membenci itu sama dengan memusuhi, ya, membenci atau memusuhi. Yesus pernah berkata ketika dia membandingkan hukum Taurat dengan hukum kasih atau hukum anugerah yang dia bawa, begitu jauh sekali berbeda. Kalau pada hukum Taurat dia katakan barang siapa yang membunuh maka dia akan dihukum. Tapi hukum yang dibawa oleh Yesus, jangankan membunuh, baru saja membenci saudaranya, ia sudah patut dihukum sebab dia sudah sama dengan pembunuh. Nah, saudara, dari ayat ini yang kita baca, siapa yang berkata atau yang mengakui, yang mengatakan dirinya berada dalam terang, atau dengan kata lain, mengaku sebagai anak terang, mengaku sebagai orang percaya, mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai hamba Tuhan. Tetapi ketika dia masih membenci saudaranya, masih memusuhi saudaranya, saudara-saudara, ayat Alkitab dengan tegas mengatakan, ia masih berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kalau kita berbicara kegelapan, saudara-saudara, itu berbicara tentang kehidupan kita pada waktu kita belum percaya kepada Tuhan. Kehidupan masa lalu kita, kehidupan masa jahiliyah kita, kehidupan kita pada saat kita belum percaya kepada Yesus. Itu adalah kehidupan dalam kegelapan. Ya,
kehidupan di dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan, saudara-saudara, tidak memiliki arah, tidak memiliki tujuan. Bahkan apapun yang dia lakukan, dia tidak sadari. Ya, orang kalau berada di dalam kegelapan, dia tidak pernah menyadari kehidupannya, rupanya, modelnya, bentuknya. Bahkan saudara-saudara, wajahnya pun dia tidak bisa kenali. Jadi orang yang hidup dalam kegelapan, hidupnya menabrak sana sini. Segala sesuatu yang dia perbuat, saudara-saudara, adalah kejahatan, tetapi dia tidak sadari. Ya, dia tidak sadari, tetapi ketika dia telah percaya kepada Tuhan, mengenal kebenaran, tahu firman Allah itu Alkitab katakan bagaikan cermin. Ketika kita memandang cermin, maka kita akan tahu wajah kita, rambut kita, baju kita, pantas atau tidak, wajah kita sudah bersih atau tidak, rambut kita sudah rapi apa belum. Di depan cerminlah kita bisa melihat. Tetapi orang yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak bisa bercermin kepada siapa dan di mana, sehingga dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Segala perbuatannya adalah kegelapan, kejahatan. Nah, ironisnya saudara-saudara, firman Allah di pagi hari ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita mengaku sebagai orang terang atau anak-anak terang, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tetapi saudara-saudara, dia masih hidup dalam kebencian. Saudara, seringkali ya sifat ini, dosa ini tidak terlalu menonjol, bahkan kadang tidak kelihatan. Orang di sekitar pun kita tidak tahu, ya, tidak tahu bahwa kita hidup dalam kebencian. Orang yang kita benci pun kadang-kadang tidak tahu kalau kita membenci dia. Membenci itu, saudara-saudara, dosa yang tidak kelihatan, dosa yang tersembunyi. Tetapi di mata Tuhan, saudara-saudara, tidak ada dosa yang tersembunyi, tidak ada dosa yang terkecil apapun yang dapat kita sembunyikan. Nah, kalau kita mengaku sebagai anak terang, tetapi ketika kita masih membenci saudara kita, dengan tegas firman Allah katakan, ia masih berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai sekarang. Sampai detik ini. Sampai saat saudara mendengar firman Allah ini atau membaca firman Allah ini, kemudian saudara masih hidup dalam kebencian, berarti sampai saat itu saudara masih hidup di dalam kegelapan. Saudara, orang yang hidup di dalam kegelapan berarti dia masih hidup dalam manusia lama. Manusia yang belum dibaharui, manusia yang belum lahir baru, belum diperanakan kembali melalui air dan roh. Masih manusia lama. Firman Allah katakan, manusia lama, saudara-saudara, dia akan mewarisi penghukuman yang kekal. Sebab itu marilah saudara-saudara, kalau kita masih ada menyimpan kebencian kepada sesama, bahkan saudara-saudara, kadang ada suami yang masih menyimpan kebencian kepada istri, ada istri yang masih menyimpan kebencian kepada suami, ada anak masih membenci orang tua, ada menantu yang masih membenci mertua, ada mertua yang masih membenci menantu. Mari kita mau tinggalkan itu, kita mau jadi manusia baru, ya. Kita mau menjadi manusia baru, anak-anak terang, ya, anak-anak terang. Haleluya. Saudara,
Yesus pernah menegur orang-orang Farisi karena mereka sering menonjolkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, ketaatan, kesetiaan mereka dalam beribadah, dalam berbakti, termasuk dalam membayar persepuluhan sampai seteliti-telitinya. Sudah mereka membayar perpuluhan, tapi kata Yesus, tapi kalau kamu tidak punya belas kasih dan kasih, itu sia-sia. Ada dua orang datang menghadap Tuhan, yang satu pemungut cukai, yang satu orang Farisi. Dia datang dengan bangga, dia berpuasa, dia berdoa, dia membayar persepuluhan. Tetapi Yesus tidak benarkan dia. Ada orang yang berdosa, pemungut cukai, dari jauh dia mengatakan, Tuhan, aku tidak layak, aku tidak layak, aku tidak pantas. Tapi justru orang itulah yang dibenarkan. Saudara, jangan sampai kita membanggakan hal-hal. Kita setia berdoa, setia berbakti, setia melayani, tapi kita masih membenci saudara. Itu sama saja kita masih hidup di dalam kegelapan. Ya, sama saja kita masih hidup di dalam kegelapan atau hidup di dalam dosa. Itu dalam manusia lama yang belum diperbaharui. Tuhan Yesus kiranya menolong kita, Roh Kudus memampukan kita supaya kita mampu untuk menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang, salah satu yang ditekankan oleh firman Allah pada pagi hari ini yaitu dia harus mengasihi. Kalau kita baca teks, ya, judul perikop daripada pembacaan kita ini, perintah yang baru yaitu mengasihi. Jadi salah satu ciri manusia yang telah dibaharui, manusia yang hidup dalam terang, yaitu dia tidak membenci lagi siapapun termasuk musuhnya, bahkan mengasihi. Bukan hanya tidak membenci, tapi harus mengasihi. Nah, itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, dalam tutur kata kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita, agar supaya kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dan dibaca orang di mana-mana. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Allah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, kami sudah dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, seringkali kami menyimpan dosa yang tidak kelihatan, yang tidak diketahui oleh orang lain, yang tidak diketahui oleh orang terdekat sekalipun, bahkan tidak diketahui oleh hamba Tuhan. Kami bersandiwara seringkali dalam hidup ini. Kami berkamuflase Tuhan dalam kehidupan hari-hari. Tetapi kalau ada di antara kami yang masih hidup dalam kebencian, masih membenci sesamanya, masih membenci saudaranya, masih membenci mertuanya, masih membenci orang tuanya, masih membenci menantunya, ampuni kami Tuhan, agar supaya berkat Allah tidak terhalang atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang menghadapi persoalan permasalahan, sakit penyakit, persoalan ekonomi, keuangan, dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami akan masuk di hari yang baru. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.